Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi di dalam Kingdom Devotion. Saya percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini mungkin cuaca dan keadaan di sekitar kita kurang baik, tapi saya percaya Allah yang baik selalu memelihara kehidupan kita. Hari ini saya meneruskan pembahasan dalam kitab Kolose pasal kedua, di mana perikop dari bacaan kita adalah hidup penuh di dalam Kristus atau kepenuhan hidup di dalam Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini telah menyerahkan hidup kita kepada Kristus di dalam iman kita, dan Kristus hidup di dalam kita. Kita harus bertumbuh, berakar, sehingga berbuah menjadi berkat, bagian daripada kerajaan Allah sebagai anak Allah. Dan kemudian Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita menyaring perkataan-perkataan, ajaran-ajaran yang bukan dari Kristus. Makanya kita harus belajar firman Tuhan untuk mengerti ada ajaran kebenaran di dunia, bukanlah kebenaran firman Tuhan. Inilah tugas kita sebagai umat Tuhan, untuk kita berhati-hati dan waspada. Rasul Paulus menginginkan kita waspada. Nah, hari ini salah satu ajaran yang mungkin diajarkan kepada kita, mungkin sampai saat ini, walaupun ini terjadi pada gereja mula-mula. Mari kita lihat bacaan kita. Kolose pasal kedua ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, hari ini Rasul Paulus mengingatkan gereja mula-mula untuk requirement, untuk persyaratan umat yang bukan orang Yahudi untuk menjadi umat yang percaya kepada Kristus pada waktu itu, bahwa mereka semua yang laki-laki harus disunat. Saudara sekalian, sunat dan segala upacara pengorbanan itu adalah tanda. Sunat adalah tanda secara fisik menandakan seorang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berkorban, dan menandakan bahwa seseorang memiliki hubungan, perjanjian dengan Allah, dan akhirnya menjadi bagian daripada keluarga Allah dan menjadi umat pilihannya. Sebagai bangsa Israel, semua laki-laki harus disunat. Saudara sekalian, tetapi tidak hanya itu. Hukum Musa, hukum Taurat, tidak hanya mengatakan harus sunat secara jasmani, tetapi juga menginginkan bangsa Israel sunat secara hati. Artinya ketika sudah menjadi umat Tuhan, harus taat, harus mengikuti firman Tuhan. Semua hukum Taurat harus ditaati. Demikian ketika kita adalah anak perjanjian baru, kita sudah tidak diwajibkan untuk melakukan sunat secara jasmani sebagai tanda bahwa kita adalah anak Allah, karena semua persyaratan, semua requirement dalam hukum Taurat sudah dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Yesus memenuhi, dan di dalam Yesus kita yang percaya kepada Yesus sudah memenuhi segala hukum Taurat. Nah, makanya ketika kita menjadi anak perjanjian baru, kita tidak perlu lagi melakukan tanda secara jasmani itu, tetapi karena darah Kristus kita percaya, kita sudah menjadi anak Allah. Ada perjanjian yang beda dengan perjanjian bangsa Israel, perjanjian darah di dalam darah Kristus, anak domba Allah. Kita menjadi bagian daripada keluarga Allah, kita menjadi bagian umat yang dikuduskan, dipisahkan. Dalam perjanjian ini sama dengan bangsa Israel, kita dipisahkan, diseparate atau menjadi kudus. Kudus itu dipisahkan daripada yang lama, dikhususkan bagi Allah, dan kemudian Allah menjadi Tuhan kita. Itulah perjanjian yang terjadi dengan perjanjian darah, dan kita tidak lagi mengikuti sunat secara jasmani yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sampai hari ini. Tetapi di dalam Kristus sudah kepenuhan segala persyaratan hukum Taurat bagi orang yang percaya dan berserah kepada Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal kedua mengatakan, ayat ke-9 mengatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tapi kita harus tahu bahwa kita adalah anak perjanjian baru, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara spesial, harus bertindak sebagai anak spesial. Saudara dipisahkan, harus bertingkah laku di dalam kehidupan iman kita sebagai orang yang sudah dipisahkan, dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan berita-berita kabar baik Tuhan dimanapun kita berada. Saudara sekalian, itu yang harus kita miliki ketika kita di dalam kehidupan kita memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Haleluya, kita murid Kristus, mari kita melakukan segala sesuatu mencerminkan bahwa kita adalah murid Kristus. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu hari ini Tuhan, bahwa ada perjanjian yang lebih dahsyat, perjanjian darah Kristus yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki hubungan dengan Allah pencipta, Allah Bapa, karena perjanjian darah di dalam Kristus, bukan perjanjian menurut pengorbanan daripada tubuh kami, fisik kami sebagai tanda, tetapi pengorbanan Yesus, anak domba Allah itu sudah cukup untuk membawa kami hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Ajar kami Tuhan dalam kehidupan kami mengorbankan, menyunat hati kami, tingkah laku kehidupan kami. Mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus, karena siapa kami di dalam Tuhan dan Yesus hidup di dalam kami. Haleluya, amin, amin. Saudara sekalian, mari kita hidup sebagai anak Allah yang sudah ditebus, yang memiliki tanda perjanjian di dalam darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati.